Salam. Shalom, shalom, Bang Habonaran. Saya sapa dulu ini ya. Ada Bang Kristen Alkitabiah. Saya sapa dulu. Shalom, Bang Kristen Alkitabiah. Shalom, shalom Bang Jim. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Begitu juga Pak Alep dan Pak Efrata Rohadimu. Sabar Pak Mandro yang ada di backstage. Oke, silahkan Bang Habonaran. Setelah itu mungkin Bang Goldian. Oke, saya share screen ya Bang ya. Cerita tentang... Jadi ini kita cerita tentang sorga dan cara masuk sorga menurut Islam dan Kristen ya. Kita mulai dulu mungkin jenis sorganya gitu. Kalau di sorga Kristen seperti apa, sorga Islam seperti apa gitu. Nah kalau kita baca di Bible, sorga di Kristen itu kan masih ada peperangan dengan naga di Wahyu 12:7. Dan nantinya ada perkawinan anak domba di Wahyu 19:7. Ya nggak apa-apa ya, itu mereka ya. Terus kemudian Yesus itu juga kan menjanjikan bahwa di sorga, yaitu saat penciptaan kembali, para pengikutnya akan mendapatkan istri sejumlah 100 kali lebih banyak daripada yang dimilikinya saat di dunia. Gitu. Nah cuman masalahnya adalah kata wife atau istri yang ada di KJV atau NKJV itu justru tidak ada di versi TB ya. Mari kita lihat di Matius 19:28, Matius 19:29. Di TB itu nggak ada kata istri, tapi di KJP itu ada kata istri gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi paling tidak Yesus pernah mengatakan bahwa Yesus menjanjikan akan mendapatkan istri 100 kali banyak daripada yang dimilikinya saat di dunia. Nah kalau surganya Islam bagaimana gitu loh. Setahu saya surganya Islam itu tiada tara, karena memang tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, tidak pernah didengar. Kita itu ciptaan baru nantinya di sana gitu. Di Al-Quran itu disebutkan bahwa surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan diberi kenikmatan yang tiada tara, sama seperti tadi ya. Yang pastinya tidak sama dengan pikiran teman-teman non-muslim yang mengatakan bahwa surga itu pesta seks. Kalau pesta seks itu berarti pernah dilihat, pernah didengar, dan pernah dirasakan. Sementara kalau dalam ciptaan baru nantinya, kita akan menikmati kenikmatan yang tiada tara, tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, tidak pernah didengar gitu. Juga kita akan diberi, bukan meminta ya, diberi bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Kalimatnya cuma seperti itu, jadi kita tidak perlu harus mengembangkan lebih lanjut karena tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, tidak pernah didengar gitu. Terus kemudian bidadari itu diciptakan dengan langsung tanpa melalui proses kelahiran, dan kemudian bidadari yang baik-baik akhlaknya dan cantik rupanya. Terus kemudian Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, ya akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu pun kita tidak bisa kita gambarkan karena tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, tidak pernah didengar gitu loh. Kita kekal di dalamnya dan kemudian mendapatkan tempat yang bagus di surga. Keridaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi keridaan Allah itu lebih penting. Kita ibadah itu semata-mata demi ridho dan bukan untuk dapatkan surga gitu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab gitu. Dan kemudian masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Nah, terus kemudian di Quran itu tidak ada frasa 72 bidadari gitu, tidak ada ya. Nah, itu surganya. Lalu kemudian bagaimana cara masuk surganya? Kalau cara masuk surganya itu bisa kita lihat pakai hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus gitu loh. Hukum yang terutama itu ada 3 komponennya. Yang pertama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kemudian kasihilah sesamamu. Bagi Muslim, komponen yang pertama ini diterima tanpa syarat. Muslim menerima keesaan Allah tanpa syarat. Sementara Kristen itu ada macam variasi trinitasnya ya. Terus kemudian kasihilah Tuhan Allahmu, artinya kita mengikuti aturannya, karena aturan itu adalah bentuk kasih sejati kepada manusia. Muslim mengasihi Allah dengan berusaha mengikuti semua aturannya. Benar Pak, saya tanggap Pak. Sementara kalau itu bukan perintah Pak. Sementara kalau Kristen itu tiada yang dibenarkan karena Taurat. Taurat malah hanya bangkitin dosa, maka 1 dari 3 Tuhan harus dibunuh sebagai tebusan kutuk hukum Taurat. Dan Taurat kemudian menjadi batal, itu kata Paulus.
Terus kemudian komponen yang ketiga, kasihilah sesamamu manusia. Dan Muslim itu memang selalu berusaha beramal saleh dan kasih sesama sebagai jalan keselamatan. Sementara kalau Kristen, sebenarnya kalau mau jujur ya, jika Kristen percaya kasih sesama itu dapat menyelamatkan, jika beramal saleh memang dapat menyelamatkan, maka sia-sia Yesus itu dibunuh. Dan sebenarnya sia-sia Kristen harus bubar gitu. Saya kira demikian Bang Risto, makasih. Utak-atik matuk aja itu orang. Silakan aja diadu Pak, Sorry, saya kepencet. Ya silakan. Mungkin ini jadi pembahasan yang menarik, gitu ya. Mungkin dari Pak Alef, silakan Pak Alef. Ya, pada prinsipnya sangat jauh tunggu berbeda. dulu, Pak, sabar. Belum saya kasih waktu ini Pak Kristen Alkitabiah. Silakan Pak, silakan. Jadi pada prinsipnya cara masuk surga Kristen dan Muslim itu berbeda jauh. Kalau di Muslim kan masih ada menikmati kehidupan kayak di dunia. Kalau di Kristen tidak ada. Oleh itu di Kristen ada ayatnya, tuh lupa ayatnya, tidak ada gertak gigi dan tangis. Semuanya bersukacita. Jadi yang masuk surga itu ya benar-benar sudah pola pikir dunia sudah nggak ada lagi, hanya sukacita, damai sejahtera. Itulah. Jadi masalah-masalah duniawi itu sudah nggak ada lagi karena kita sudah diubahkan tubuh jasmani kita ini dari kehidupan duniawi, kehidupan surgawi. Masalah kawin mengawin anak domba itu hanya hiasan aja. Metamorfisme itu namanya itu kan. Itu kan anak domba itu perkawinan, maksudnya perkawinan anak domba Allah dengan jemaatnya, jemaat yang setia kepadanya, maka dia akan ditarik sebagai mempelainya. Kristus adalah mempelai laki-laki, jemaat yang ada di dunia ini adalah mempelai perempuannya, istilahnya itu. Bukan perkawinan, kawin-mawin harapiah kayak di dunia, enggak. Itu hanya hiasan aja. Bahwa mereka-mereka yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan perintah-perintahnya yang telah diajarkan, itulah mempelai perempuannya. Maksudnya gitu Pak Aristo, bukan kawin-mawin seperti kita di dunia, itu hanya kiasan aja. Begitu. Ya. Dan juga Kristen tidak gini Pak Aristo, dan juga Kristen tidak ada menjanjikan kamu harus berbuat gini, kamu masuk surga dan akan mendapatkan bidadari, melakukan ini kamu udah bilang, itu nggak ada. Ajarannya yaitu selama di dunia kamu sudah melakukan nggak ajaran kasih itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau belum ya itu tinggal haknya Tuhan Yesus aja. Jadi tidak semua Kristen masuk surga, tergantung amal dan perbuatannya. Amal tidak ya. Kalau misalnya saya tanya begini ya, Bang Alef tuh percaya nggak? Kalau mau masuk surga harus beramal saleh dan berbuat kasih. Menurut Kristen masuk surga nggak? Itu nggak cukup Pak. Harus percaya Yesus juga. Dibaptis dulu. Dan terima Yesus dulu. Baru melakukan ajarannya. Ajaran Belum kasih lengkap, itu. Belum lengkap. Misalnya saya percaya Yesus, tapi sebagai nabi. Dan kemudian saya berbuat kasih, beramal saleh. Masuk surga nggak? Asal dibaptis nggak apa-apa kamu menganggap dia nabi. Dia juga nabi, juga guru, juga nabi. Yang penting dibaptis dulu. Saya kalau sholat tuh kena air juga, dibaptis nggak ada masalah. Jadi Ya, Bang Alef dong. Bang Alef Harus dibaptis Bang Alef harus atau memahami, Bang Alef harus memahami jalan keselamatan di Kristen. Bukan sekedar percaya Yesus, bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar yang lain-lain, tapi harus percaya Roma 10:9. Bila kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia telah disalibkan lalu dibangkitkan oleh Allah, maka kamu akan selamat. Artinya kunci Kristen itu adalah penyalipan Pak Alef gitu loh. Betul. Jadi kalau dia itu itu aja Pak. Tapi dogma yang pertama prinsip yang pertama yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri yang ditulis oleh Matius di pasal 28 Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu syarat utama percaya Yesus. Habis itu percaya Yesus disalib. Karena tanpa penyalipan tidak ada keselamatan. Kenapa? Tanpa Yesus mati,
percumalah jadi orang Kristen, tidak ada keselamatan itu, karena janji Allah Sang Bapa, dia akan mengorbankan seekor dombanya yang tidak bercacat celah, yaitu maksud domba itu yaitu Yesus itu, karena dia manusia yang tidak bercacat celah. Dia mati untuk menanggung dosa manusia ini, baik Kristen, Muslim yang percaya kepadanya. Begitu, Pak. Bang Alep, kalau misalnya Hitler yang super jahat itu ya, Hitler super jahat tuh percaya Yesus itu disalib dan kemudian percaya Yesus itu Tuhan, masuk surga nggak dia? Begini, Pak, sejahat-jahatnya manusia, walaupun dosa memerah seperti kemisi, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada jalannya, kita akan diselamatkan. Dosa kita akan diputihkan seperti sutra. Itu sudah janji Tuhan. Jadi asal sebelum mati, Pak. Kalau sudah mati nggak ada kesempatan lagi bertobat, Pak. Artinya teman-teman Kristen itu percaya bahwa berbuat kasih dan beramal saleh itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya percaya Yesus itu Tuhan dan dia telah disalib, dibangkitkan oleh Allah, maka kemudian dia selamatkan gitu kan. Jadi nggak ada masalah dengan pernyataan slide saya tadi tuh, Pak. Ya, Anda menyebut dia nabi, ya silakan. Tapi memang jabatannya di dunia ini ada 4, Pak. Sebagai guru, sebagai rasul, sebagai nabi, dan sebagai Tuhan. Anda mengambil satu sisi nggak apa-apa. Yang penting Anda dibaptis, terima Yesus sebagai juru selamatmu. Anda selamat sudah dan menjalankan perintah-perintahnya. Karena kita ini kan agama bikinan manusia, Pak. Karena Tuhan Yesus tidak datang untuk membawa agama, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Begitu, Pak.